Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatulilahia akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia, pemakaian huruf dan penulisan kata. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata huruf vokal A. Pada posisi awal ada kata api, posisi tengah padi, posisi akhir ada kata lusa. Contoh pemakaian dalam kata pada huruf vokal I. Pada posisi awal ada kata itu, posisi tengah simpan, posisi akhir ada kata murni. Contoh pemakaian dalam kata pada huruf vokal U. Pada posisi awal ada kata ulang, posisi tengah ada kata pulang, posisi akhir ada kata aku. Selanjutnya contoh pemakaian dalam kata pada huruf vokal E. Pada posisi awal ada kata enak, pada posisi tengah ada kata pendek, posisi akhir ada kata sore. Selanjutnya contoh pemakaian dalam kata pada huruf vokal O. Pada posisi awal ada kata orang, posisi tengah ada kata kota, posisi akhir ada radio. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, yang mana terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata pada huruf konsonan B. Pada posisi awal ada kata bahasa, pada posisi tengah ada kata sebut, pada posisi akhir ada kata adab. Dan contoh pemakaian dalam kata pada huruf konsonan C. Pada posisi awal ada kata cakap, posisi tengah ada kata kaca, dan posisi akhir tidak ada. Oke, untuk selanjutnya huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata pada huruf diftong I. Pada posisi awal ada kata aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir ada kata pandai. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong pada huruf AU. Posisi awal ada kata autodidak, posisi tengah ada kata taufik, dan posisi akhir ada kata harimau. Untuk selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya pada gabungan huruf konsonan KH, pada posisi awal ada kata khusus, posisi tengah ada kata akhir, dan posisi akhir ada kata tarikh, dan seterusnya. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya, dan dia membaca buku. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah dan Dewi Sartika. Oke, next. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Oke, next. Selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Selanjutnya huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, misalnya latar belakang dan masalah. Lanjut.
Selanjutnya penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak. Dan selanjutnya kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan. Pada kata jalan ada imbuhan kata ber, dan terus berkelanjutan. Selanjutnya bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri, dan cumi-cumi. Selanjutnya gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, model linear, dan kambing hitam. Selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah dan main. Selanjutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya di mana dia sekarang. Kain itu disimpan di dalam lemari. Selanjutnya partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Dan apakah yang tersirat dalam surat itu? Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya Aha Nasution dan Haji Hamid. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIG, kepanjangan dari Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Selanjutnya kata gantiku, kau, kumu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Contoh selanjutnya, majalah ini boleh kau baca. Dan selanjutnya kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Contoh selanjutnya, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.